Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah desain grafis. Pertemuan ke berapa ini? Keempat. Untuk materinya materi ketiga. Tetapi hari ini akan ada dua materi. Nanti materi pertama yaitu tentang logo. Dan yang kedua mengenai bagaimana cara membuat konsep logo. Nah, jadi akan ada dua nanti yang teman-teman dapatkan dalam satu video ini. Oke, kita akan berbicara mengenai logo dan kita akan share screen dulu. Oke. Nah, logo itu apa sih? Kan ini pertanyaannya. Logo itu apa sebenarnya? Dan apa fungsinya? Dan pentingnya kenapa harus ada logo? Nanti yang akan terjawab di video kali ini. Oke, kita akan lihat secara definisi dulu logo itu apa. Sebentar. Jadi kalau bisa dibilang logo itu adalah sebuah lambang gitu ya, atau simbol khusus yang dia mewakili suatu merek. Nah, merek ini bisa produk, bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa wilayah, bisa organisasi, bisa juga personal dan sebagainya. Jadi merek itu bukan hanya barang gitu. Jadi merek itu adalah nama dari satu hal yang ingin diwakili tadi. Ya, sekali lagi bisa produk, bisa perusahaan, bisa pemerintah dan lain sebagainya. Jadi merek posisinya ada di situ tuh. Jadi jangan terpaku merek itu adalah barang gitu ya. Jadi merek itu bisa beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Nah, logo ini diciptakan sebagai identitas gitu, dari suatu merek itu. Agar apa? Agar dia bisa teridentifikasi dan dia juga agar bisa dibedakan dari kompetitornya gitu, kompetitor. Katakanlah begini, yang paling gampang ada dua merek sepatu terbesar gitu ya, yang sering dipakai oleh anak-anak WAD kalau saya lihat. Ada Adidas, ada Nike. Tanpa harus ada tulisan gitu ya, di situ, tanpa harus orang tahu bahasanya ini adalah mereknya Nike, hanya dengan dari logo saja, logo Nike yang berupa semacam apa centang, orang sudah tahu kalau itu Nike bukan Adidas gitu. Jadi logo bisa membedakan mana yang Nike, mana yang Adidas. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk membedakan dari kompetitor lain. Itu fungsi dari logo itu sendiri. Nah, kalau kita ibaratkan wajah nih, kita ibaratkan wajah. Kan setiap orang itu apa ya? Kita akan bisa mengenali ya setiap orang itu hanya dengan melihat wajahnya. Gak mungkin dong kalau misalnya wajahnya semuanya sama gitu. Begitupun juga dengan merek gitu. Setiap merek pasti punya identitas tersendiri dari visual logonya. Karena itu nantinya bisa berkaitan dengan bagaimana dia membangun citra dari merek yang ditawarkan itu. Jadi kalau ibarat ibarat manusia, logo itu adalah wajah. Jadi kita bisa mengenal itu dari melihat wajahnya. Kita bisa mengenal merek itu dari logo. Tanpa harus menghadirkan produk pun, gitu ya. Ketika ada logo Nike di situ, ya itu adalah Nike, gitu ya. Nah, jadi logo juga bisa tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, bagaimana logo juga bisa menyampaikan citra positif, gitu ya, melalui sebuah tampilan sederhana dalam bentuk simbol. Nah, citra positif ini dibangun dari trust konsumen gitu. Katakanlah produk bagus, logo bagus,
Tapi ketika pelayanan dan consumer satisfaction-nya nggak dapat, maka akhirnya citra positifnya juga akan nggak dapat juga. Jadi sebenarnya semuanya berkesinambungan. Kita bermula dari gini deh, iklan dulu. Iklan bagus nih, iklan bagus, orang beli karena iklannya menarik dan membuat orang terbujuk untuk membeli. Tapi ketika konsumen mencoba produk dan ternyata kok produknya tidak memuaskan, kira-kira mau beli lagi nggak? Walaupun melihat iklannya, walaupun logonya bagus, nggak kan? Nah, jadi semuanya berkesinambungan. Contoh yang paling mungkin dekat dengan kita ya. Misalnya saya bandingkan ada di sini HP Lenovo, ada di sini HP iPhone, gitu, Apple dari Apple. Misalnya saya pegangnya iPhone 4, iPhone 4S. Kalian sekarang harga 500.000 paling ya. Terus satu lagi saya pegang misalnya Lenovo atau yang paling baru apa ya? Xiaomi deh. Xiaomi berapa sekarang? 9 ya, 9 Pro. Ada logo Xiaomi, ada logo Apple. Dari jauh dilihat orang, yang kelihatan secara teknologi lebih bagus atau lebih wah, lebih prestis yang mana? Kemungkinan besar adalah yang iPhone 4S tadi. Karena ada logo iPhone-nya, ada logo Apple-nya, ada logo Apple. Karena secara brand, dia sudah mencapai top of mind dari konsumen. Jadi dari logo Apple saja orang bisa menyimpulkan bahasanya ini produk lebih bagus, ini produk lebih prestis. Padahal kalau kita lihat secara varian ya, 4S sama Xiaomi yang 9 Pro. 4S jauh, kalah jauh. Dari kamera, dari mesin, dari lain sebagainya kalah jauh. Tapi hanya dari berdasarkan logo yang melekat tadi ketika dibandingkan. Kita ngomong prestis dan ngomong bagaimana citra konsumen yang ditangkap adalah bahasanya iPhone lebih teknologi gitu. Teknologinya lebih maju dan lebih prestis memegang HP yang ada logo Apple-nya, Apple Croix. Nah, itu bagaimana logo bisa menjadi sebuah visi penyampaian citra positif tadi dari sebuah merek. Oke. Nah, secara fungsi ya saya ambil dari bukunya Rustan. Fungsi dari logo yang pertama sebagai identitas diri. Tadi ya, supaya bisa membedakan dengan identitas merek lain. Dan yang kedua sebagai tanda kepemilikan supaya membedakan dengan milik orang lain. Oke, sudah jelas. Tanda jaminan kualitas itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ya tadi bagaimana ketika brand itu atau merek tadi ya, merek sebuah merek brandnya sudah melekat citra positifnya, maka ketika ada logo itu seakan-akan itu sudah menjadi tanda jaminan kualitas. Padahal secara varian mungkin ada banyak gitu kan, seperti contoh Apple dan Xiaomi tadi. Oke, lalu yang keempat, logo mencegah peniruan ataupun membajakan karena untuk membedakan tadi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Ya, sebenarnya hampir-hampir mirip sih dari fungsi-fungsi logo ini saling sinkron gitu, saling sinkron. Tapi fungsi paling utama ya tadi bagaimana logo itu menjadi identitas dari sebuah merek dan bagaimana logo itu bisa membedakan dengan merek yang lain. Membedakan di sini tidak hanya membedakan secara objeknya, tetapi citra yang dibentuk dari merek tadi. Jadi kalau sudah ngomong merek, kita juga ngomong brand. Jadi brand dan merek itu sebenarnya beda. Jadi ada yang mungkin salah kaprah, brand dan merek itu seakan-akan sama. Kalau kita ngomong merek itu sebenarnya kan nama produk. Nama produk, nama dari sesuatu tadi ya yang ingin dimunculkan tadi ya. Bisa produk, bisa perusahaan, bisa organisasi, wilayah dan lain sebagainya. Itu merek. Tapi brand adalah sesuatu yang melekat pada konsumen tadi, benak konsumen. Brand itu sesuatu yang sudah melekat sebenarnya. Jadi hal yang abstrak gitu ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan.
yaitu brand. Oke. Nah, karena fungsi dasarnya sebagai identitas, maka logo paling tidak harus unik dan mudah diingat. Apalagi untuk produk baru. Unik dan mudah diingat. Jadi, gimana sih cara membuat sesuatu hal yang unik? Ya, salah satunya kita harus bikin yang beda gitu dari yang sudah ada. Bagaimana caranya biar mudah diingat? Ya kita bikin sesuatu yang uh, simple, gitu. Simple, tidak terlalu banyak elemen, tapi orang ketika melihat itu ya sudah langsung klik gitu kan. Kelihatannya mudah, unik dan mudah diingat. Cuman proses untuk bisa mendapatkan unik dan mudah diingat ini ya banyak prosesnya. Nah, logo juga harus relevan sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai apa yang ditawarkan perusahaan dari pemilik logo. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah periklanan dulu ada yang namanya formula iklan itu adalah super E, gitu kan, super A dari Budiman Hakim dari bukunya Lanturan tapi relevan itu. Jadi S itu adalah simple, U adalah unexpected, sesuatu yang unik, tidak terduga, P itu adalah persuasif, E-nya entertainment ya, menghibur, lalu R adalah relevansi, dan yang terakhir A-nya itu adalah acceptable. Nah, mungkin yang bisa dihilangkan adalah entertain dan juga persuasif tadi. Jadi simple, apalagi unexpected, sesuatu yang unik, terus relevan. Bagaimana sebuah logo itu bisa dikaitkan dengan perusahaan atau dengan merek tadi ya, bisa dikaitkan dengan merek. Misalnya logo apa ya, Maichi gitu, Maichi. Kenapa kok namanya Maichi? Ya, karena dia ingin dari sisi apa namanya lokasi merek ya, dibuatnya juga di Bandung, dan Maichi itu sangat identik dengan Maichi ya, sangat identik dengan nama khas di Jawa Barat sana gitu. Akhirnya terus dibuatlah sebuah logo yang berbentuk seperti wanita gitu. Sama yang kemarin saya contohkan ada Maeroni itu, bagaimana saya membuat agar mencitrakan itu sebagai wanita Jawa, khususnya Jogja di sini, maka ada gambar sanggulnya di situ. Jadi ada relevansi lah, kita bisa mengaitkan itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari logo. Jadi kalau kita lihat logo itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada logo type. Logo type itu berupa tulisan saja, jadi memakai huruf atau tipografi. Jadi kita hanya memainkan dari font gitu ya, font. Dan setiap font itu, setiap bentuk tipografi itu sebenarnya memunculkan kesan tersendiri. Sebagai contoh, misalnya kalian menulis surat resmi, biasanya pakai apa? Times New Roman paling kan, Arial. Surat resmi tapi kalian coba pakai Comic Sans. Kira-kira kesannya bagaimana? Tidak serius, kan begitu. Besok pakai Comic Sans sih. Nah itu ya itu bukti bahwasanya tipografi itu bisa menciptakan kesan tadi. Jadi logo pun hanya dengan memakai logo type saja, hanya berupa font ataupun tipografi tadi juga bisa memunculkan kesan dan pesan. Lalu ada logogram. Logogram adalah bagian logo yang hanya memakai sebuah icon, bisa ilustrasi, bisa gambar. Jadi bentuk visual yang berbentuk apa ya? Jadi kalau kita mengacu dari semiotiknya Charles Sanders Peirce itu, icon adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang ada di dalam kehidupan nyata gitu. Jadi dia merepresentasikan dari sesuatu hal yang ada di kehidupan nyata. Misalnya bentuknya gitar gitu kan, bentuknya gitar hanya sampingnya saja, tetapi itu adalah sebagai ikon dari gitar yang memang ada di dalam kehidupan nyata kita. Jadi penjelasan dari ikon mungkin semacam itu. Oke. Dan yang terakhir ada kedua-duanya. Jadi perpaduan antara logo type dan juga logogram. Jadi tiga bentuk logo yang ada
ada logo type, jadi tulisan saja, ada logogram, dia hanya gambar saja. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu mengalami Nike itu dulu perpaduan, ada logo type, ada logogram. Jadi ada tulisannya Nike, lalu ada simbol tadi, centang tadi. Tapi akhirnya sampai berjalan dan brand sudah dikenal, hanya memakai centang saja orang sudah paham ya, logo type-nya dihilangkan, jadi hanya logogram saja. Oke. Nah, ini contoh gambarnya ya. Logogram di sini adalah sebuah icon. Jadi kalau di sini icon, dia merepresentasikan apa? Binatang panda, kan sudah kelihatan di sini panda. Nah, logo type ini adalah font dari sebuah tipografi. Ini contohnya. Oke. Ini contohnya logo type. Jadinya font saja atau tulisan. Dan ini contohnya logogram. Ya, semua udah tahu ini. Ini waktu Olimpiade Cina itu. Oke, dan ini perpaduan dari logogram dan logo type. Oke, jadi bisa saja teman-teman menggunakan semacam ini. Jadi perpaduan logogram dan logo type itu biasanya digunakan untuk merek baru. Jadi merek-merek yang memang belum terlalu dikenal oleh orang, itu ya lebih gampang untuk diingat adalah dengan menggunakan logo type juga. Jadi tidak hanya logogram. Karena kalau hanya logogram, orang belum tentu tahu nama mereknya. Tapi kalau ada logo type-nya, orang tahu nama mereknya. Nah, seiring perkembangan waktu, misalnya produk merek itu sudah tertanam, jadi sudah masuk di benak konsumen, pun misalnya kita mau menghilangkan logogramnya, logo type-nya, kita hanya menyisakan logogram juga tidak masalah. Seperti contoh yang Nike tadi. Oke, ini dulu Toyota itu tulisannya ya Toyota ini yang di bawah. Jadi kalau teman-teman lihat mobil kijang kapsul, apalagi ya, mobil-mobil Toyota zaman dulu, tahun 70-an, 80, itu belum ada logo ininya, belum ada logo gramnya. Jadi hanya Toyota itu, di depan mobil itu ada kotak, terus ada tulisan Toyota. Sama waktu itu ada gambar, kalau kijang ya, kalau mobil kijang ditambah lagi ada gambar rusa yang bertanduk. Nah, tapi sekarang yang teman-teman lihat hanya ininya saja, gambar logogramnya saja, karena secara produk sudah dikenal oleh orang. Oke. Jadi ternyata Toyota pun ketika membuat logogram, kita kalau ngomong relevansi ya, relevansinya dengan Toyota apa? Ternyata ini breakdown dari tulisan, per tulisan ini, per huruf. Ada T, ada O, ada Y, O, T lagi, dan A. Dan membentuk tadi semacam 3 lingkaran. Ini gampang banget bikin logo Toyota itu. Lingkaran, oval lagi. Jadi oval dari sini, oval ke atas bawah, dan oval ke atas samping. Dan ternyata sesimpel itu ada relevansinya. Jadi membuat logo tetap kita usahakan tetap ada relevansi dengan merek yang akan dimunculkan itu. Oke. Nah, ada beberapa aspek yang mungkin harus teman-teman paham juga dalam membuat logo. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana logo itu original. Jadi punya ciri khas dan ori, dan distinktif. Jadi dia mempunyai daya pembeda yang jelas dengan logo yang lain. Itu poin apa ya? Poin pertama ketika orang misal dia lihat merek sepatu nih, banyak tuh merek sepatu. Ada Adidas, ada Nike, ada Eagle, ada Ortuns, apalagi Piero dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ada nggak yang logonya mirip? Hampir tidak ada. Kalau yang merek yang sudah dikenal masyarakat, kecuali kalau merek abal-abal gitu. Adidas jadi Adundas gitu. Beda lah. Tapi intinya itu tadi, bagaimana logo itu harus punya daya pembeda, gitu. Sehingga produk merek pun kita juga bisa lebih dikenal
lebih cepat atau lebih gampang untuk dikenal. Dan yang kedua adalah legible, jadi dia punya tingkat keterbacaan ketika diaplikasikan ke berbagai bentuk ukuran dan media promosi. Karena ketika kita ngomong logo, itu nantinya akan diaplikasikan misal di surat, ya, surat kop surat, lalu bisa di baju, kaos, gitu kan, baliho, apalagi mobil promosi, mobil box misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak media yang nantinya akan dipakai untuk diaplikasikan dari logo itu. Jadi bagaimana logo teman-teman nanti punya eligible, jadi bisa terbaca. Lalu simple. Jadi seperti formula super A tadi, S-nya adalah simple. Dapat mudah dimengerti, dapat ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Kuncinya, jangan terlalu banyak elemen. Lalu memorable, dapat mudah diingat karena keunikannya. Keunikan itu bisa juga didapat karena beda dari yang lain. Maka ketika sudah ada logo yang serupa, buatlah logo yang berbeda. Maka itu secara otomatis akan menjadi hal yang unik gitu. Karena beda. Biasanya lihat bentuknya begini di merek-merek sepatu, tetapi teman-teman membuat sesuatu yang baru. Artinya, ya tadi logo sepatu Ortons itu menurut saya juga lumayan keren ketika ada bulatan tapi ada kayak, jadi kalau kayak apa namanya, kayak devil gitu, itu juga bagus. Jadi ada satu hal, saya belum lama juga tahu merek itu, dan ketika tahu logonya semacam itu dan itu nempel di sepatu menjadikan kayak semacam kayak tribal gitu, malah justru membuat keren, dan saya menjadi tahu kalau itu, oh ya, ada sepatu baru nih bagus. Oke. Lalu logo yang baik dan bagus itu adalah bisa diaplikasikan, bisa diasosiasikan atau direlevansikan dengan perusahaan. Jadi kita sudah jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana logo itu punya kemudahan untuk mengaplikasikan itu, baik dari yang berbentuk fisik maupun bagaimana logo nanti dikonfigurasi pada berbagai media grafis. Jadi perlu juga diperhatikan perancangannya, misalnya begini nih, hal yang mungkin paling mendasar yang kadang kita lupa. Ketika logo, kita membuat outline, jadi misalnya tulisan logo mereknya misalnya Gibbs deh, Gibbs Project gitu ya. Gibbs Project, kita pakai Arial deh yang paling gampang, font Arial, lalu kita kasih outline, hurufnya kita kasih warna solid hitam, lalu outline-nya kita kasih warna misalnya merah gitu. Tapi outline itu kan ada milinya, berapa mili outline itu. Jadi outline itu garis yang ada di luar dari objek ya, ada milinya. Ketika mili itu katakanlah 2 mili, tapi ketika diaplikasikan ke kertas memo kecil, maka itu akan menjadi besar. Nah, hal semacam itu yang mungkin juga perlu diperhatikan ketika kita ngomong bagaimana logo itu easily adaptable for all graphic media. Oke, jadi itu beberapa aspek dalam membuat logo. Oke, teman-teman. Jadi itu mungkin apa ya, penjelasan dan pengertian mengenai logo dan fungsi-fungsinya. Dan sekarang satu hal lagi yang mungkin nanti akan berguna ketika teman-teman membuat tugas logo, itu adalah bagaimana sih cara membuat logo yang yang gampang, bukan yang gampang juga, tapi gimana sih cara menciptakan ide untuk membuat logo, mungkin gitu. Oke. Sebentar. Nah, oke, ini ada satu cara ketika kita ingin membuat banyak ide mengenai logo. Ini ada satu treatment ya, satu treatment. Jadi kita membuat sebuah konsepnya begini caranya. Yang pertama, kita menentukan dulu 2 atau 3 perwakilan dari simbol.
Lalu yang kedua, mengawinkan simbol tersebut. Cara ngawinkannya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali. Yang terakhir adalah finishing. Bingung nggak? Oke. Kalau bingung misalnya begini deh, kita misalnya mereknya perumahan dengan nama greenhouse gitu ya, perumahan greenhouse. Jadi kita mau membuat logo tentang greenhouse. Kira-kira, jadi kalau kita breakdown di situ ada dua kata, green dan house, rumah hijau, gitu kan? Ada hijau, ada rumah. Nah, tadi langkah yang pertama adalah menentukan 2 atau 3 perwakilan dari simbol. Dari green dulu, kira-kira yang bisa mewakili dari green itu dengan icon apa misalnya? Daun bisa, pohon, apalagi green, lambang recycle itu, reuse, sama satu lagi apa? Saya lupa. Itu misal green house misalnya. Nah, house itu misal mau satunya berbentuk rumah kayak zaman kita TK yang ada segitiga terus kotak. Paling gampang segitiga tambah kotak, ya kan? Atau rumah yang dalam bentuk uh, rumah industrial misalnya yang berbentuk kotak kubik gitu ya. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Atau mau rumah yang berbentuk jogol atau apa, itu sebenarnya sudah masuk ke ranah si desainer sendiri. Bagaimana desainer mengembangkan uh, apa ya, pengalaman visualnya untuk dituangkan ke dalam tadi konsep awal. Dia harus menentukan 2 atau 3 untuk perwakilan simbol. Nah, oke, misalnya ya ini tadi misalnya sebagai contoh, langkah pertama kita ambil 2 green dan house, ya kan? Kita ambil 2. Nah, kita tentukan dulu 2 komponen dari setiap masing-masing tadi, rumah dan daun. Nah, kita bikin visualnya. Rumah kita contoh ambil yang ini dulu, daun kita ambil yang itu. Oke, misalnya sudah dapat ada 2 ya, ada 2. Lalu kalau sudah dapat diapakan? Jadi dikawinkan. Jadi setelah kita sudah dapat 2 perwakilan, kita kawinkan simbol-simbol tersebut dengan cara tambah, kurang, atau kali. Oke, ketika ditambah bagaimana? Kita akan lihat di sini. Mengawinkan logo, misalnya nih ya, logo yang paling atas dulu, gambar rumah ditambah daun. Jadinya semacam ini. Dan akhirnya, ini sebenarnya semuanya tergantung dari pengalaman visual teman-teman gitu. Setiap orang pasti ketika membayangkan rumah tambah daun, mungkin juga akan berbeda cara penafsirannya. Jadi secara visual itu sudah masuk ke desainer. Cuman paling tidak contoh untuk mengembangkan dari ide-ide visual itu adalah dengan cara dikawinkan tadi. Nah, misalnya dibalik, daun ditambah rumah, jadinya ini. Lalu dikurang, rumah dikurangi daun, jadinya begini, jadi kayak di blok. Lalu daun dikurangi rumah, ini ada blok-blokan juga, tapi bentuk utamanya adalah daun. Lalu ada rumah dikali daun, ini semacam ini, dan daun dikali rumah, jadinya kayak jadi pohon. Pohon yang daun-daunnya itu berbentuk visual rumah. Ini hanya dari 2 icon atau 2 simbol saja, kita sudah menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep awal, visual dari sebuah logo awal. Itu hanya dari 2 dan kita kawinkan. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalau kita sudah punya itu, kita sudah mencoba mengalihkan tadi. Misalnya ya, kita tambah lagi simbol awal dari 2 hal yang menjadi representasi awal tadi, green dan house. Misalnya rumahnya kita ganti yang rumah model begini, kubikel. Atau daunnya kita ganti yang model begini. Kalau sudah dapat, tinggal dikawinkan lagi, dikurang, dikali, ditambah, maka akan menjadi 6 konsep lagi. Ini pun sama, ini juga menjadi 6 konsep.
Akhirnya kalian mendapatkan banyak konsep untuk logo kalian. Oke, jadi itu caranya teman-teman. Salah satu cara untuk mengembangkan ide visual dalam membuat logo. Uh, jadi hanya dengan masing-masing tadi kita bisa membuat 24 draft logo. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana untuk dieksplor, dan pastinya kalian harus punya relevansi dengan merek tadi. Nah, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak mengenai metode desain gitu ya. Cuman di sini saya nggak ada slide-nya, jadi hanya intermezzo saja. Jadi metode desain itu ada 3 ya, ada metode black box, ada metode glass box, dan ada pengorganisasian dari keduanya ini. Nah, misalnya begini, glass box, glass itu kan sesuatu yang bening gitu kan, bisa dilihat gelas kaca, kotak kaca, Itu di glass box ini kita caranya mengumpulkan data dulu. Kita kumpulkan data-data terkait dengan merek, ada kita bikin analisis SWOT dan lain sebagainya. Apa sih yang mau ingin ditampilkan, apa yang ingin dimunculkan dari dari mereknya ingin dimunculkan. Pokoknya semua data terkait merek itu kita munculkan di situ. Sehingga di awal kita sudah punya gambaran nanti visualnya akan seperti apa. Baru kita rancang. Nah, itu untuk glass box. Untuk black box itu jadi kita berpikir secara intuitif. Kalau yang tadi secara logika, jadi misalnya mereknya adalah merek kayak krip, bukan krip. Kalau di Jawa itu namanya intip. Intip itu makanan dari nasi, ya, nasi kerak nasi terus dibikin makanan. Intip itu dari padi gitu kan. Kalau kita ngomong yang secara glassbox ya, logika tadi kita kumpulkan data, oh bahannya dari padi, oh yang pemiliknya adalah orang Solo gitu. Maka kita bisa saja mendapatkan 2 visual awal, itu adalah bentuk padi atau bentuk suatu hal yang bisa mewakili Solo. Apa kira-kira? Misal belangkon, misal apa, yaitu akhirnya muncul. Jadi kita berpikir secara logis berdasarkan dari data di awal. Tapi kalau yang black box, kita berpikir intuitif. Jadi ada satu merek nih misalnya yang mau kita buatkan logo, ya sudah, kita bikin aja dulu. Bikin secara intuitif. Tahu-tahu sudah jadi. Nah, maka metode yang terakhir adalah pengorganisasian tadi ya, elemen-elemen tadi. Bagaimana setelah kita berpikir secara intuitif itu kita juga tetap harus merelevansikan, maka mau tidak mau kita juga berpikir secara logis. Bagaimana kita mengorganisasi hal-hal dari elemen-elemen visual tadi yang kira-kira bisa dibuat sebuah pertanggungjawaban secara visual. Ya, akhirnya nanti berkaitan dengan relevansi dengan merek tadi. Nah itu, jadi kalau secara metode besarnya ada 2 ya, berpikir secara logis, berpikir secara intuitif. Nah kita mau ikut yang mana? Jadi kalau yang tadi yang saya contohkan tadi, kita sebenarnya berpikir secara kedua-duanya. Logis juga, karena kita mengumpulkan data tadi, green dan house, kita munculkan visualnya dan data-datanya. Lalu ketika mengkalikan, membuat pengalian, pengurangan, mengawinkan tadi ya, mengawinkan simbol itu kan kalian berpikir secara intuitif. Karena setiap orang punya intuisi yang berbeda untuk menemukan visual tadi ya, penggabungan visual. Nah, jadi itu. Oke. Nah, misal contoh kita akan ngomong pertanggungjawaban logo, pertanggungjawaban dari sebuah logo gitu ya. Misalnya satu logo yang saya buat untuk sebuah toko rental alat camping gitu ya, namanya Adventuren. Oke, kalau dilihat di sini ada logogram, ada gunung, dan juga ada logo type ini ada font. Nah, kenapa bisa terjadi ini gitu kan? Kita akan coba lihat metode berpikirnya.
Yang pertama, bagaimana logo itu mewakili dari sebuah objek merek kita. Karena merek tadi Adventuret adalah toko yang menyewakan alat camping, itu kaitannya dengan adventure, petualangan. Petualangan bisa saja pantai, bisa saja hal-hal yang ekstrim, tapi akhirnya saya mengerucutkan ke gunung, karena banyak, yang paling banyak, mungkin yang paling melekat kalau kita ngomong gunung itu adalah petualangan. Kalau pantai bisa saja hanya sekedar camping biasa, liburan, tapi kalau gunung itu sesuatu hal yang perpaduannya bisa liburan, bisa berpetualang, bisa mencoba hal yang ekstrim, yang muncullah logogram gunung. Gunung di sini, dan kita kasih logo type-nya juga. Logo type ini brand name-nya dimunculkan Adventuren. Nama mereknya tadi dimunculkan. Terus kenapa kok memakai font Alien and Ghost? Jadi font ini berbentuk tinggi, ya. Terus tidak ada serifnya. Serif itu ada apa namanya, kayak lancip-lancipnya yang melengkung itu. Tidak ada sirip di sini. Jadi kesannya tegas, kesannya kokoh, ya, karena tinggi juga. Itu menjadi pelengkap dari pesan sesuatu yang ekstrim, adventure, itu sesuatu hal yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, begitu. Artinya muncullah Adventuren ini dengan logo type Alien and Ghost. Warna, sekarang kita ngomong warna. Kemarin, di minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang warna. Di warna ini ada perpaduan dari ungu dan merah. Merah itu adalah keberanian, kalau teman-teman ingat kemarin. Salah satunya, respon psikologis yang dimunculkan dari warna merah adalah keberanian. Ungu itu adalah warna spiritual. Karena kalau kita naik gunung, itu apa ya, kalau bahasa apa namanya, Arabnya itu muhasabah, ya. Sama apa satu lagi, tadabur alam, mengagungkan ciptaan Tuhan, ya. Karena kita di situ merasa kecil, jadi ingat kebesaran Tuhan. Nah, akhirnya dipilihlah warna merah dan ungu, perpaduan keberanian dan juga spiritual, energi juga, karena di perpaduan merah dan ungu itu akhirnya membentuk ada warna jingga yang spiritual dan keagungan tadi. Ungu itu kan menyimbolkan keagungan. Nah, akhirnya muncullah logo Adventuren ini. Itu salah satu metode berpikirnya semacam itu, teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman pun juga akan membuat hal yang semacam ini. Kalian akan membuat sebuah logo, kalian nanti akan membuat metode berpikir, dan nanti untuk skemanya akan saya sediakan. Ini untuk nanti, ya, nanti setelah teman-teman mulai praktek. Jadi minggu depan kita sudah mulai praktek. Jadi akan ada progres, ya, setiap 2 pertemuan akan ada progres. Dan kali ini, materi ini akan disimpan untuk nantinya ketika teman-teman membuat UTS. Oke. Mungkin itu, teman-teman, dan nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung di WhatsApp grup ataupun juga langsung di YouTube komen. Yang belum subscribe boleh di subscribe, walaupun sebenarnya ini bukan akun YouTube saya yang utama, karena yang punya saya yang buat YouTube ada di Burung Pak D. Kalau ada yang mau subscribe Burung Pak D juga boleh. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi, maaf kalau ada salah kata, dan kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.